sound. Cek aman. Aman. Oke, kita langsung mulai podcastnya. Oke, hai semua, selamat datang kembali di Underflix Podcast. Podcast random yang membahas tentang banyak hal random pula, yang kita sendiri pun sampai detik ini tidak menjamin ini sebuah akan seru. Lo bayangin deh tuh, sampai detik ini aja kita masih belum menjamin podcast ini akan seru. Nah ya udah, jadi langsung mulai aja ya, jangan gak usah banyak nuntut. Nggak usah banyak nuntut. Soalnya tuh kayak terakhir subscriber satu kali upload baru nambah 18. Dan lu semua udah banyak nuntut gitu. Emang dasarnya posesif gitu. Jadi gue kasih tahu buat yang nonton, gue kasih tahu kalau yang boleh posesif tuh cuma Leo cuy. Lu gak boleh. Si bangsat, cuma halus banget transisinya. Halus sih. Nah jadi alasan kenapa Lanang bawa-bawa Leo tuh sebenarnya kita mau bahas tentang zodiak nih. Jadi gimana? Entah, ngomongin zodiak nih, gue mau nanya dulu nih. Itu pada percaya nggak sama zodiak kalian? Lu gimana Cok? Kalau menurut gue sih, gue kurang percaya ya sama yang begitu-gituan. Itu kan jadi masuk ke masuk cuma kayak kata-kata doang ya. Gue kurang percaya sih. Kalau gue, Gak percaya lo. iya. Kalau lu Nang? Kalau gua sih buat kayak yang tentang kehidupan dan cinta-cintaan gitu, gue nggak percaya. Cuma kalau berdasarkan karakter seseorang, gue percaya itu ada sangkut pautnya sama zodiak. Soalnya tuh kayak gimana ya? Kayak misal nih, gue Leo dan mungkin yang nulis tentang karakter itu Leo juga. Jadi kan gak ada yang tahu, bisa aja bener kayak dia nulis itu tuh berdasarkan diri dia karena gimana ya, karena zodiaknya tuh sama dia. Mungkin dia bisa tahu karakter seseorang tuh berdasarkan dari karakter dia juga gitu sih menurut gue. Lo kalau gue sih untuk zodiak sih dari pemahaman gue lah ya, penilaian gue antara percaya nggak percaya. Soalnya apa yang benar lo bilang, kalau orang yang nulis zodiak itu pasti karakter zodiak itu. Misalnya lo Leo, pasti yang nulis tuh Leo. Kalau Pisces pasti dia yang nulis Pisces. Iya, jadi bersangkutan gitu kan. Tapi menurut gue untuk karakter gitu, untuk penilaian karakter dari zodiak itu ya sebagian ada yang benar, sebagian ada yang iya gitu. Sebagian ada yang benar, sebagian ada yang salah gitu. Kayak ya, semua karakter yang nggak bisa disamain semua karena zodiak kan nggak mungkin. Kalau menurut gue gitu. Oke. Sekarang next question. Gue yang nanya nih. Kan kayak di internet itu tuh kayak contohnya deh di Twitter tuh banyak orang-orang yang ngomongin perihal karakteristik zodiak. Kayak misalnya zodiak ini tuh karakternya begini, zodiak itu tuh karakternya begitu. Lu semua tuh kayak terganggu gak sih akan hal itu? Kayak lo apaan sih, lo sotoy banget gitu. Ngerti gak lo maksud gue? Ngerti. Kalau dari gue lah ya, teman-teman. Kalau dari menanggapi omongan lo itu kan, kalau menurut gue sih, kalau zodiak menurut karakter kita itu, misalnya zodiak gue nih kayak Pisces nih, zodiak gue nih ya kan. Yeah. Pisces nih gini. Gue kadang nih baca itu sampai habis, ternyata ada benarnya, ada salahnya gitu. Salahnya tuh kayak karakter gue nih nggak sama yang ditulis gitu, tapi benarnya itu ya yang gue lakuin, karakter gue kayak gini gitu. Kalau misalnya contohnya karakternya nih Pisces nih malas gitu, gue malas, oh betul nih kayak gini gitulah. Oke. Kalau lo Cok? Kalau gue nih ya kan, dari pertanyaan lu tadi nih, kalian merasa terganggu gak sih kalau ada kayak gitu-gitu ya? Kalau menurut gue tuh itu sih tergantung individu masing-masing aja ya, mau percaya apa kagaknya kan. Ini itu cuma buat
perkataan doang kan itu ya kali. Ya bagus sih kita ngambil positifnya aja. Kalau negatif mah nggak usah dipikirin lah. Itu kalau pendapat. Just for fun aja ya. Iya. Ambil positifnya aja sih kalau menurut gua. Oke. Kayak kalau boleh tahu zodiak lo masing-masing tuh apa? Nah, dari gue dulu kali ya. Kalau gue tadi Lo apa tuh? Pisces tadi ya? tadi Pisces. udah kesebut lah, Pisces. Lo Cok? Kalau gua tuh Scorpio ya karena gua lahir tuh di bulan November. Apa zodiak lo? apa aja zodiak lo? Oh dia gak tahu yatim, dia taunya Sio. Babi dia. Apaan Cok? Zodiak lo. Zodiak apaan? Gua tuh Scorpio. Itu tuh lucu aja. Lucu. Jadi gue Scorpio karena gue lahir di bulan November. Kasih tahu dong Cok sekalian. Lanova tuh singkatan dari apa? Andre Lanova tuh singkatan dari apa? Itu banyak ceritanya tuh panjang sih itu karena Lanova kan. Lanova tuh dari pemberian bokap gue tuh. Jadi dia pas gitu ya kan. Lahirnya tuh bertepatan dengan Lanova tuh lahir Nonya November. V-nya itu karena ya biasalah orang dulu V itu dianggap P ya. Jadi lahir November pagi. Ih gila. Emang the best banget lah. Pagi itu Yeah. Arab bokap lo. P diganti F. Bokapnya terbalik kan, kalau orang Sunda gak bisa ngomong F katanya. Tapi ini Saya ngomong P. gue sering baca nih. Lu zodiaknya kan Leo kan Nang ya. Gue sering baca tuh yang sering banget gue temuin tuh Leo tuh pasti di lebih ke keras kepala. Itu bener gak sih? Sekarang gue balikin ke lo selama lo berteman sama gue lumayan lama nih. Menurut lo gue keras kepala, egois gitu-gitu gak? Emang sih, berarti kalau kan ini menurut gue sih benar ya. Berarti tuh yang disuka di zodiak itu benar dong. Menurut lo gimana? Iya, karena tadi kan gue balik lagi ke tadi, gue kan bilang gue kalau tentang perihal ramalan kayak kamu masa depannya Leo akan begini, cintanya akan gini, itu gue gak percaya. Kalau berdasarkan karakter sifat, gue percaya. Kayak gitu sih kalau gue. Karena pas aja tuh ya, emang sifat lo menunjukkan zodiak lo banget tuh ya. Jelas. Kalau baca ngomong langsung aja sih, bacain lah zodiak yang menurut kalian tuh. Ayo coba gue pengen. Kalau misalnya nih Oim tadi sumpah gue itu tadi udah seru banget kan. Coba gue belum masukin jadi apa sih namanya karakteristiknya, gue lupa searching aja. Ya udah mendingan langsung aja sih kalau menurut gue daripada susah-susah. Kalau berdasarkan Google ya, bentar kita searching dulu, oke? Coba. Okay. Kalau berdasarkan web Popdela, cuy, Popdela. Berdasarkan apa? Gue kira Bigo. Bigo kalau mau sponsor boleh ya? Ya boleh. Ya sponsor boleh. Bigo. DM. Kalau berdasarkan popdela.com, karakter positif dari seorang Pisces adalah lu tuh memiliki daya imajinasi yang tinggi. Bener gak tuh? Enggak salah berarti nih ya. Itu karakteristik kan? Iya, karakter positif dari lu tuh lu memiliki imajinasi yang tinggi. Lu suka halu, ngablu. Enggak salah. Selain itu lu kelebihannya juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Bener gak? Oh iya bisa. Kalau pengaruh dalam hal apa dulu nih, positif atau negatif? Positif. Kalau di sini sih positif ya. Oh ya. Tapi kan lo tahu sendiri Oim, antara positif dan negatif lo bisa nilai sendiri lah. Kok kalau lo Cok
Scorpio menurut lo pernah baca-baca kayak ini gak sih? Kayak ramalan-ramalan gitu. Ramalan karena dari dasarnya gue kurang percaya ya, jadi gue asal doang sih, jarang gue baca-baca gituan. Jarang. Di situ coba dah bacain, gue penasaran juga sih kalau kayak gini. Oke, kita searching dulu ya. Oke, ini ada nih. Kebetulan gue udah searching. Biasanya kalau menurut cekajak.com, sifat seorang Scorpio biasanya mereka yang berzodiak Scorpio adalah orang yang dermawan, yang penuh kasih sayang dan selalu membela kaum tertindas. Sepertinya ini tidak Andre sekali ya. Ya emang tidak Andre. Tidak Andre sekali membela kaum tertindas. Nah, itu ada benernya ada enggaknya juga ya. Kalau yang mana yang benar menurut lo? Kalau bener sih dermawan, tapi nggak tahu orang menganggap gue beda-beda ya sih. Kalau gue menganggapnya diri gue mah dermawan aja gitu. Kalau menurut gue, kalau Andre tuh masuknya bukan dermawan. Dia beda-beda sih. Dermawannya tuh, maksud gue dermawannya tuh bukan berdasarkan kayak dermawan sering ngasih uang ke orang kayak gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Dia tuh lebih ke belas kasih ke orang. Kalau belas kasih iya, itu Andre, percaya gue. Kayak gimana ngejelasinnya, kayak dia punya di sisi ngeselin Andre itu ada sisi positif, yaitu memiliki belas kasih. Itu dermawan, bukan dari segi ekonomi. Gitu sih maksud gue. Belas kasih itu ntar ada di pembahasan kita selanjutnya aja ya, ke siapanya itu ya. Udah kan tadi yang soal apa tuh namanya, kita bertiga zodiak masing-masing. Lu belum lu kasih tahu. Oh iya. Ya tadi kan gue udah Leo. Ya, itu cuma kebiasaan lo doang. Karakter buat percintaannya tuh gimana? Ya gue nggak percaya bro, cinta-cintaan kayak gitu. Berdasarkan zodiak. Selama gue berteman lama sama lu ya, ini kayaknya lebih bermasalah sama di percintaan lo itu tuh. Ya wadah tuh. Oke. Daripada kita membahas percintaan gue yang dulu, jadi kita langsung membaca karakteristik Leo, oke? Oh, ya. Seorang Leo cenderung memiliki keuangan yang stabil karena sifat ambisius. Ya Allah, ini tiap hari Ucok bilang kayak gini ke gue. Gimana Cok? Ya, dulu ada yang bilang ke gue. Orang ada yang bilang ke gue, lo itu tuh orang itu ambisius. Lo itu sebenarnya kuat tapi lo ambisius nang. Terlalu ambisius gue. Karena di ambisiusnya itu kekuatan lo itu tuh jadi berkurang karena lo ambisius. Itu kelemahan lo sih menurut gue. Oke. Tapi di sini cenderung memiliki keuangan yang stabil. Ya, itu ambisius itu dapat bisa jadi kelebihan lo. Itu juga bisa jadi kekurangan lo juga ambisiusnya. Oke. Itu sih menurut gue. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemampuan memimpin yang membuat mereka menjadi karyawan yang dicari orang. Tapi gue gak mau jadi karyawan cuy. Gue mau jadi YouTuber. Dan podcaster gue. Gak mau gue jadi karyawan, gimana dong? Ya Allah. Ya emang jiwa pemuda sih susah. Pemuda ya, gak mau dia jadi karyawan. Lu kan enggak, si Oim kan juga sempat temenan, lu kan alumni SMA bareng sama lu kan. Itu menurut Oim itu gimana itu sih kapan? Lu gimana Im? Sifatnya lanang menurut juga. Itu di antara 3 tadi tuh. Yang pemimpin enggak ambisius sih untuk nabung kan. Yang tadi lu baca kan. Iya nabung, cuman dia tuh efek sampingnya tuh dia nabung, iya efek sampingnya tuh merugikan orang. Dalam arti itu misalnya dia jajan 10.000 nyusahin kawannya tuh dengan cara apa? Taulah kan kita nyusahinnya dengan gimana. Gue gak pernah minta duit ke orang buat jajan anjir. Oh iya. Itu kan dari pribadi gue ngeliat lu. Anjir, dia gak ada. Pribadi apa beda ya. Kepribadiannya Oim gak ada soalnya.
gimana ya, coba kita kan tadi gua Leo sama gua Scorpio sama Leo udah nih. Gimana coba Pisces tuh gimana sih Nang? Lu yang sebagai teman SMA-nya dulu. Gimana Dia tuh gimana? apa? Kan lu sebagai teman SMA-nya Oim dulu. Itu tuh karakteristik Oim Oim dalam zodiak Pisces itu ada gak, gimana? yang mana nih tadi? Yang sesuai lu baca. Soalnya kan ini apa tadi pas gua sebutin Oim tuh bilangnya tidak seperti karakter dia. Gimana? Tapi kalau menurut lo? Krik. Menurut apa? Krik. Oke, lanjut aja deh. Cok. Lanjut aja kali. Oke. Ya udah. Sebentar kita cari materinya dulu ya. Saya scroll ke atas dulu di laptop saya rada. Tapi ya, nih bentar. Gue mau nambahin nih. Nah, menurut gue nih Pisces yang gue baca tapi bukan gue baca sekarang. Yang lo inget lah pokoknya ya. Yang gue baca sebelumnya kan. Gue baca sebelumnya itu kalau Pisces nih menurut karakteristik gue lah yang benar itu dia nih mudah berbaur. Ya itu gue akuin ya. Mudah berbaur, dia bergaul pun bisa, berbaur bisa. Tapi dia nih yang gue tahu lah ya, dia sensitif. Gue sensitif, emosional sama memiliki kesabaran. Emang gue kesabaran gue ada yang gue rasa lah ya. Sama sertanya yang terakhir, serta gue nih lebih ke berdedikasi tinggi itu tau lah ya kan artinya apa kan, terhadap apa dulu ya terhadap apa yang gue mau tuju. Oke. Tujuan gue ya aku dedikasi gue nih tinggi banget sama yang ini gitu loh. Itu sih dari itu ya dari dedikasi tinggi. Oim tuh tipe orang yang kalau misalnya bisa diajak kayak Im ayo gitu, dia tipe yang mau ayo gitu. Coba kalau misalnya emang lagi ngeselin ya gitu, jadi jatuhnya kayak ini dia ntar tapi ujung-ujungnya mau, cuma kayak yaudah ntar gitu-gitunya yang bikin gua kesel. Ya itu salah satu negatifnya Pisces yang menurut gue nih dari diri gue itu, gue tuh kurang tegas untuk bertindak. Iya itu yang soalnya gue nih agak pelin-pelan gitu orangnya. Kalau gue nih gue takut mengecewakan si B, nanti gue milih B mengecewakan si C. Pilih makanya ceweknya satu aja, nggak usah kebanyakan. Ya ini yang satu kali. Lanjut. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya, next questionnya gimana menurut lo? Kalau misalnya gimana ya ngomongnya? Pokoknya gimana kalau lo percaya gak sih tentang karakteristik tuh itu berhubungan dengan percintaan gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang ngomong zodiak ini nggak cocok sama zodiak ini tuh nggak cocok sama zodiak ini. Itu lo percaya apa enggak? Kalau dari gue lah ya, dari gue sih kalau ngomongin cinta sama zodiak atau apapun hal itulah bangsat lah, itu bullshit lah menurut gue. Kalau lu cinta ya udah cinta, lu sayang udah, lu yang memahami karakteristik lo sendiri sama pasangan lo, bukan tergantung dengan zodiak. Itu dari nggak bisa dipatokin sama zodiak ya kalau menurut lo ya. Nggak bisa. Kalau lo Cok? Kalau menurut gua nih nggak sih, gua nggak apa sih bisa dibilang gua, karena gua kurang percaya gitu-gituan ya. Ini sih gak masalah deh. Jadi kalau kan juga dulu ada orang yang terlalu percaya sama ramalan zodiak gitu. Terus itu yang bahayanya tuh gara-gara dia tahu itu kalau misalnya zodiak dia sama pasangan dia itu nggak cocok, dia bakal beneran ninggalin. Itu sih yang bikin orang percaya. Jadi tersugesti ya?
gara-gara kepercayaannya dia itu jadi beneran kejadian. Nah itu yang masalah itu gue nggak suka di situ sih. Tapi lo masuk ke golongan yang percaya atau tidak percaya akan hal itu? Enggak percaya. Tapi yang nggak percaya sih. Oke. Kalau gue pribadi sih, gue juga termasuk yang tidak percaya. Kembali lagi tadi gue sempat ngomong juga, kalau misalnya masalah percintaan kayak zodiak lo gak cocok sama zodiak ini gak cocok sama zodiak ini, itu juga gue nggak percaya karena itu tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi bisa juga gak sih berdasarkan karakter kayak si Leo keras terus ketemu zodiak yang keras, itu masuk gak menurut lo? Kalau menurut gue nih masuk aja sih, kan namanya juga ini masalah hati kan jatuhnya kalau buat pasangan itu ya. Namanya juga kalau itu bisa luluh lah. Lu misalnya nih gue tanya pengalaman lu aja nih Anang. Oke. Lu dari si yang gue tahu ya, dari keras lu itu tuh ke, tapi lu kalau lu sifat keras lu cuma ke temen, tapi kalau buat ke pasangan kayaknya enggak deh, lu gampang luluh orang. Anjir, Ya kan? jilat gue mau ucap. Lanjut. Emang es krim. Lanjut. Terus kalau lo Im gimana? Apa itu? Yang mana itu? Kayak kalau itu kan dari zodiak sama zodiak, zodiak ini nggak cocok sama zodiak ini nggak cocok sama zodiak ini. Nah kalau dari karakternya, lo percaya gak kayak, oh kalau Leo ketemu salah satu zodiak yang keras, gak bakal bisa cuy, karena dua-duanya sama-sama keras. Itu lo percaya gak? Gak percaya sih. Gak percaya. Kalau gue ya, sekeras apapun dia itu, gue pasti bisa naklukin. Karena itu Pisces berdedikasi tinggi. Karena Oim pujangga dan penyair ini. Oke. Oke, segitu aja kali ya podcast untuk hari ini. Udah lumayan lama sih. Oke, sekian. Buat kemarin yang bilang yang kita kan bilangnya pengen mau ngasih tahu tentang gimana sih kita PSBB dan social distancing itu gak jadi kita bahas karena kayak menurut gue tuh basi banget gak sih semua kayak semua tuh ngebahas tentang apa yang lu lakuin saat social distancing, apa yang lu lakuin soal EDDD gitu. Jadi kita berusaha jadi kita berusaha buat ganti topik yang menghibur, justru kayak terserah kalian sih mau bilang ini menghibur atau enggak, ini kita buat aja yang penting. Udah kali segitu aja podcast. Lu enggak ntar gue belum nambahin. Kalian juga kalau mau denger ini denger aja gitu. Ini cuma seru-seruan kita kan, ngobrol segala macam kan. Udah itu aja sih. Just for fun. Safety can be fun, don't forget. Oke, sekian podcast dari Underflix. Kepo gak lo pada episode 3? Apa kapok dengerin deh. Sekarang udah keresek kan? Episode 3 mau dikasih tahu langsung apa buat surprise aja? Jangan surprise. Surprise lah. Oke. Buat gue mau pamer nih suara kita udah gak keresek-keresek. Oke. Oh iya dari gue pamit. Oim. Gue Lanang. Gue Ucok. Sekian podcast dari kita. Oke, bye-bye. Bye. Yo.